Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik peserta MPLS SMK Yamsi Kuningan tahun pelajaran 2021-2022. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya karena rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, utamanya nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, serta nikmat jasmani dan rohani, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini di layar kaca ini kita semua bisa bersilaturahim dalam kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022 di SMK Yamsi Kuningan. Adik-adik peserta MPLS, sholawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentunya kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para peserta MPLS SMK Yamsi Kuningan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini materi yang akan Bapak sampaikan yaitu pengenalan kompetensi keahlian atau jurusan yang ada di SMK Yamsi Kuningan. Tentunya adik-adik semuanya setelah mendaftar ke SMK Yamsi Kuningan sedikitnya sudah tahu tentang jurusan atau kompetensi keahlian yang ada di SMK Yamsi Kuningan. Namun, alangkah lebih baiknya Bapak akan kenalkan kembali apa-apa saja kompetensi keahlian atau jurusan yang ada di SMK Yamsi Kuningan agar kita semua tahu arah dan tujuan kita belajar sesuai jurusan apa yang kita minati. Baik, selanjutnya langsung saja bahwa di SMK Yamsi Kuningan itu memiliki 4 kompetensi keahlian. Ya, ada teknik komputer jaringan atau TKJ, kemudian akuntansi dan keuangan lembaga atau AKL, kemudian otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau OTKP, dan yang terakhir yang keempat yaitu bisnis daring dan pemasaran. Yang pertama yaitu teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Ini bagi adik-adik yang mendaftar jurusan teknik komputer jaringan, bahwa teknik komputer jaringan atau TKJ merupakan salah satu program keahlian SMK yang bergerak di bidang informasi dan teknologi. Kemudian siswa jurusan TKJ dididik untuk mampu melakukan instalasi jaringan komputer, baik itu jaringan komputer dalam rumah atau kantor, antar kantor, antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara. Jurusan TKJ ini sangat dibutuhkan di dunia industri dan dunia kerja. Tentunya bagi adik-adik yang mendaftar jurusan TKJ ini harus betul-betul bersemangat, niat karena Allah,
untuk belajar tentang teknik komputer dan jaringan. Karena di TKJ ini itu sangat sekali dibutuhkan di zaman sekarang, ya. Di era globalisasi, di era digitalisasi, otomatis di dunia industri atau dunia usaha itu sangat dibutuhkan. Di mana pada zaman sekarang ini semua kegiatan aktivitas manusia, baik dari pendidikan, kesehatan, ataupun yang lainnya, bisnis, itu semuanya serba menggunakan teknologi jaringan, internet, ataupun yang lainnya. Untuk itu, sangat cocok sekali jurusan TKJ ini dapat diikuti dan dipelajari oleh adik-adik semuanya, sehingga apabila suatu saat nanti setelah lulus melaksanakan sekolah atau belajar, maka adik-adik akan dipermudah untuk melamar pekerjaan. Ataupun adik-adik bisa menciptakan lapangan pekerjaan, ya, khususnya di bidang komputer dan jaringan. Untuk itu, sekali lagi, Bapak harapkan kepada adik-adik yang mendaftar jurusan TKJ ini, silahkan untuk berjuang mencari ilmu di SMK Yamsi Kuningan. Guru-guru yang mengajar di SMK Yamsi Kuningan, insya Allah adalah guru-guru yang sudah berpengalaman dan profesional dalam bidangnya sesuai dengan kemampuan di teknik komputer jaringan. Selanjutnya, yaitu jurusan atau kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Mata pelajaran akuntansi dan keuangan lembaga adalah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah menengah kejuruan atau SMK, yaitu untuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Akuntansi dan keuangan lembaga merupakan salah satu kompetensi keahlian dari program keahlian akuntansi dan keuangan dan bidang keahlian bisnis dan manajemen. Jadi di SMK Yamsik itu untuk bidang keahlian bisnis dan manajemen ada 3 jurusan, ya. Ada AKL atau akuntansi dan keuangan lembaga, ada OTKP atau otomatisasi dan tata kelola perkantoran, dan bisnis daring dan pemasaran. Itu adalah satu bidang keahlian, ya. Jadi untuk bidang keahlian bisnis dan manajemen itu ada 3 jurusan, ya. Dan salah satunya adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Untuk akuntansi dan keuangan lembaga ini, pembelajaran yang dilaksanakan di SMK Yamsi Kuningan khususnya itu lebih kepada perhitungan, penggolongan, pencatatan keuangan, ya. Jadi diharapkan adik yang mendaftar akuntansi dan keuangan lembaga ini di akhir nanti setelah lulus bisa menjadi ahli keuangan, ahli pencatatan keuangan, di mana ini banyak sekali dibutuhkan di perusahaan-perusahaan. Bahkan banyak sekali sekarang konsultan-konsultan pajak, perusahaan-perusahaan yang tidak bisa menghitung pajak bisa dikonsultasikan dengan lulusan-lulusan akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian bukan hanya itu, akuntansi dan keuangan lembaga juga bukan hanya diterima di perusahaan, bisa di instansi pemerintah seperti perpajakan, ataupun membuka lowongan pekerjaan, membuka kantor konsultan pajak. Karena untuk pada zaman sekarang itu sangat dibutuhkan sekali para konsultan pajak, dan insya Allah bisa melahirkan pundi-pundi kesuksesan di suatu saat nanti. Asalkan adik-adik semuanya bisa belajar dengan semaksimal mungkin. Selanjutnya, untuk
Jurusan yang ketiga yaitu otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Di mana otomatisasi dan tata kelola perkantoran itu atau biasa disingkat OTKP ya, dulu itu bernama administrasi perkantoran atau AP. Kalau sekarang jadi OTKP. Merupakan salah satu cabang bidang keahlian bisnis dan manajemen yang mempelajari tentang pengetikan naskah, dokumen, penanganan telepon, penataan dan pengelolaan surat atau dokumen, penataan dan pengelolaan arsip. Nah, ini tentunya pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru profesional di bidang OTKP ini ya, semuanya berhubungan dengan pekerjaan di perkantoran. Baik perkantoran perusahaan, bisnis, ataupun lembaga pemerintah. Ini sangat dibutuhkan karena seorang ahli di bidang tata kelola perkantoran, mereka bekerja bertanggung jawab di bidang arsip. Barang siapa yang mahir dalam bidang kearsipan, maka perusahaan itu akan terlihat dengan baik. Jadi, adik-adik yang mendaftar jurusan OTKP ini tentunya harus belajar sungguh-sungguh mempelajari tentang tata kelola perkantoran, baik dalam surat menyurat atau administrasi lainnya, baik administrasi umum atau administrasi khususnya. Diharapkan sekali lagi jurusan ini bisa melahirkan siswa dan siswi yang mahir di bidangnya. Yang terakhir adalah jurusan atau kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Bisnis daring dan pemasaran adalah sebuah kompetensi keahlian atau jurusan yang mempelajari dasar-dasar kemampuan dan keilmuan menjadi seorang marketing, baik marketing secara konvensional maupun melalui media daring atau online dan internet. Di kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran, siswa itu akan mempelajari strategi pasar, kewirausahaan, dan membaca peluang di dunia bisnis. Nah, ini bisnis daring dan pemasaran ini bukan hanya mencetak generasi yang baik di bidang marketing, tetapi ada kewirausahaannya. Adik-adik yang mendaftar jurusan ini akan bekerja di bidang karir seperti kasir, pramuniaga, marketing, dan lebih daripada itu menjadi seorang pengusaha. Untuk zaman sekarang, semuanya serba online, maka pelajaran yang diajarkan adalah pelajaran-pelajaran atau bisnis-bisnis secara online. Kita tahu ada Google Ads, ada Facebook Ads, dan lain sebagainya. Kita bisa manfaatkan itu untuk pemasaran. Karena kesuksesan sebuah perusahaan, khususnya di bidang bisnis, itu ujung tombaknya adalah para marketing, para penjual. Apabila para marketing ini sukses dalam mempromosikan baik barang atau jasa produk ini, maka perusahaan pun akan meningkat dari segi penjualannya. Bukan hanya itu, adik-adik juga yang daftar di jurusan bisnis dan pemasaran ini bisa menjadi seorang pengusaha. Punya produk sendiri, bisa dipasarkan sendiri, dan menghasilkan keuntungan sendiri. Ataupun bisa menciptakan lapangan pekerjaan, baik di bidang UMKM, usaha mikro, ataupun usaha besar seperti CP, PT, dan lain sebagainya. Maka dasar-dasarnya
kita ajarkan di SMK YAMSI Kuningan. Selanjutnya, dari keempat jurusan ini perlu diketahui bahwa jurusan TKJ itu di bidang teknik, dan 3 jurusan selanjutnya yaitu AKL, OTKP, dan BDP itu di bidang bisnis dan manajemen. Jadi di kita ada 2 rumpun, ya, 2 rumpun jurusan. Yang pertama jurusan TKJ, yang kedua rumpun bisnis dan manajemen, yaitu ada AKL, OTKP, dan BDP. Jadi pelajaran-pelajaran khususnya yang di rumpun bisnis dan manajemen itu hampir sama, ya, hampir sama. Contoh di akuntansi dan di keuangan lembaga itu ada pelajaran ekonomi bisnis. Di OTKP pun ada, di PDP pun juga ada. Ada lagi administrasi umum, itu juga di ketiga jurusan itu ada semuanya. Ya, jadi ketiga jurusan ini hampir sama. Ya, jadi apabila adik-adik misalkan daftar di BDP, daftar di AKL ataupun OTKP, pelajarannya akan hampir sama, ya, tidak jauh berbeda kecuali di jurusan teknik komputer jaringan. Itu pengenalan tentang kompetensi keahlian atau jurusan yang ada di SMK YAMSI Kuningan. Silahkan adik-adik barangkali yang ingin berpindah jurusan, silahkan bisa dari sekarang sebelum nanti di hari Senin depan ketika pembelajaran sudah dilaksanakan secara normal semua dari kelas 1 atau kelas 10 sampai kelas 12. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada materi MPLS ini. Mudah-mudahan adik-adik semuanya bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Apabila belum paham bisa menanyakan secara langsung atau japri melalui WhatsApp di 082128648394. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.